Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah. Kisah ini diambil dari salah satu hadis yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menggambarkan tentang orang tua kita. Kisah ini menggambarkan tentang betapa luar biasanya seorang ibu. Dan kisah ini memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap ibu. Nah, makanya teman-teman silahkan disimak kisah hari ini. Judul kisahnya ialah Memuliakan Ibu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman kemarin sudah bersama-sama menghafalkan adab-adab kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan utama dan sangat dicintai Allah. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, suatu ketika ada seorang wanita datang menemui Nabi. Kemudian Aisyah, istri Nabi, memberikan wanita tersebut 3 butir kurma, teman-teman. 3 butir kurma agar diberikan kepada anaknya. Nah, ibu tersebut mempunyai 2 anak, teman-teman. Mempunyai 2 anak ibu tersebut. Kemudian setelah ibu tersebut menerima kurma dari Aisyah, ibu tersebut pulang. Kemudian sampai di rumah memberikan kepada 2 anaknya. Kan tadi diberikan kurma 3 ya sama Aisyah. Kemudian sama ibu tadi yang 2 diberikan kepada anaknya. Jadi masing-masing 1, teman-teman. Kemudian anaknya keduanya itu memakan kurma tersebut. Tidak lupa mereka memakan dengan mengucapkan ta'awud dan basmalah. Kemudian teman-teman, mereka memakan dengan lahap sambil memandangi wajah ibunya. Kemudian, tadi kan ibunya masih membawa 1, teman-teman. Sang ibu sengaja tidak memakan buah kurmanya tersebut. Lalu, buah kurmanya dibelah menjadi 2 dan diberikan kepada kedua anaknya. Kemudian, sang anak memakannya. Dan sang ibu sangat bahagia sekali. Melihat kejadian tersebut, Aisyah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, apa yang telah dilihat Aisyah, yang telah dilakukan oleh ibunya kepada anaknya. Kemudian, Nabi menjawab, apa yang membuatmu merasa heran? Ya, Humairah. Kemudian, Allah telah mengasihi ibu tadi karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Nah, Masya Allah, teman-teman semuanya, ibu kita itu begitu sayang sekali kepada kita. Maka kita harus berbakti kepadanya. Dia rela memberikan semua yang dia punya untuk anaknya. Kemudian teman-teman, melanjutkan kisah selanjutnya. Masih diambil dari hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kisahnya,
itu bahwa ketika Abi Burdah menyaksikan Ibnu, jadi teman-teman, kisah ini diambil dari hadis ya. Ketika Abi Burdah menyaksikan Ibnu Umar dan seorang penduduk, ya mereka pergi haji atau tawaf pada saat itu ya. Dilihatlah Ibnu Umar. Jadi Abi Burdah itu melihat Ibnu Umar yang pada waktu tawaf, tapi tawafnya itu sambil menggendong ibunya di punggungnya. Kemudian ia berkata, "Wahai Umar, apakah..." Bertanya kepada Umar ya, "Umar, apakah aku telah balas budi kepadanya?" Kemudian Umar pun menjawab, "Engkau belum membalas budinya, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu." Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang walaupun ketika ibu sedang sakit, kemudian kita menggendong, kita merawat, kita memberikan yang terbaik buat ibu kita, akan tapi itu belum cukup teman-teman untuk mengganti apa yang kasih sayang orang tua kita kepada anaknya. Maka tidak boleh kita namanya memarahi ibu. Berkata saja tidak boleh, apalagi memarahi. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, ada kisah lagi tentang kisah seorang anak kepada ibunya. Kisah ini itu kisahnya dari cucunya Rasulullah, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yaitu dia dikenal dengan seorang yang hormat dan berbakti kepada ibunya. Sampai suatu ketika teman-teman, salah seorang sahabat mengutarakan keheranannya kepada ibunya. Nah, kemudian cucunya Rasulullah Ali tadi, ada seseorang bertanya pada cucunya Rasulullah, "Engkau adalah seorang yang paling berbakti kepada ibumu. Akan tapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu." Kemudian Ali tadi menjawab, "Aku takut jikalau tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, sehingga berarti aku mendurhakainya." Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Ali. Sampai-sampai makanan yang dilirik oleh ibunya dia tidak ambil karena takut mendurhakainya. Nah, begitu pentingnya berbakti kepada orang tua ya teman-teman. Apabila teman-teman berbakti kepada orang tua, insya Allah akan ridho kepada teman-teman semuanya. Ingat, amalan yang paling utama adalah yang pertama, selain daripada as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Kemudian jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan selanjutnya birrul walidain. Ketiga tersebut merupakan amalan yang paling utama. Sholat pada waktunya, tepat waktunya merupakan amalan
yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah seorang anak santri yaitu dengan cara belajarnya sungguh-sungguh. Ingat hadis tentang man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Kemudian birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Teman-teman, dari beberapa kisah tadi, kita dapat mengambil pembelajaran yang sangat berharga dari seorang ibu. Seorang orang tua. Maka kita harus selalu menjaga hati ibu kita agar tidak tergores hatinya. Maka kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kita juga harus mengorbankan apa yang kita punya untuk orang tua kita. Kemudian jangan lupa doakanlah mereka agar mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa membimbing kita dan menemani kita untuk belajar. Kemudian teman-teman semuanya, jangan lupa untuk ketika kalian pergi selalu berpamitan, izin kepada orang tua kalian, membantu hal yang baik. Kemudian jangan sampai kalian melakukan hal yang dibenci orang tua kita. Karena teman-teman semuanya penyesalan itu datangnya di akhir. Maka jadikanlah ibu kalian sebagai ratu di rumah kalian. Agar hidup kalian menjadi bahagia. Seorang ratu haruslah dituruti kemauannya. Seorang ratu haruslah diikuti. Maka seperti itulah Allah mengirimkan malaikat kepada kalian. Sehingga seorang ibu akan selalu menyayangi anaknya dan tidak terbalas jasa-jasanya. Maka pembelajaran yang dapat diambil adalah ibu adalah orang yang harus kita taati, kita sayangi dan kita jaga. Serta kita harus berbakti kepadanya sepanjang hidup kita. Menyayangi ibu, yakni menjaganya dari kata-kata yang menyakiti. Seperti nada bicaranya tinggi, wajahnya masam, ya, cemberut, tidak boleh. Kita jauhkan perbuatan itu. Agar ibu kita selalu diberikan kesehatan. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ketika sholat, doakan ayah bunda kita. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Cukup sekian kisah dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.